iPhone pertama yang menggunakan Dynamic Island. Yap, ini adalah iPhone 14 Pro. Dynamic Island yang awal-awal keluar dulu dibully sama orang-orang, kini malah menjadi salah satu nilai jual di seri Pro ini. Bahkan banyak ditiru oleh brand-brand sebelah. Ini juga menjadi salah satu nilai plus karena Apple bisa memanfaatkan hal sepele menjadi hal yang sangat seru, teman-teman. Dan juga Dynamic Island ini mempunyai banyak fungsi seperti buat notif AirDrop, buat notif ketika ngecas, ataupun notif ketika kita rekam suara. Ketika kita sentuh, ada efek getar-getar seakan-akan Dynamic Island-nya hidup, teman-teman. Keren ini Apple. Usia iPhone ini sudah setahun lebih dan sekarang penerusnya iPhone 15 juga sudah keluar. Kira-kira apakah kita harus upgrade ke iPhone 15 atau stay saja di seri 14 Pro ini? Di video ini akan kita bahas tuntas. Sebelum itu jangan lupa subscribe. Secara desain, iPhone 14 Pro kalah mewah dari seri 15 Pro. Dikarenakan material yang digunakan masih menggunakan stainless steel, ini berbeda dengan iPhone 15 Pro atau Pro Max yang sekarang sudah menggunakan material titanium. Ditambah lagi, frame iPhone 14 Pro mempunyai sudut yang lumayan tajam. Jadi ini kurang nyaman jika dipegang gini tanpa menggunakan casing. Untuk letak tombol-tombol di HP ini kurang lebih sama kayak seri-seri sebelumnya. Bagian kanan ini ada tombol power sama 2 garis antena. Terus bagian kiri ini ada tombol volume sama switch silent, 2 garis antena, dan ada slot SIM juga. Bagian bawah ini masih menggunakan USB lighting untuk ngecasnya. Bagian kiri ini mikrofon dan bagian kanan ini speaker. Serta ada 1 garis antena, sedangkan di bagian atas ini cuma ada 1 garis antena. Minusnya di frame stainless steel ini, ketika kita tidak pakai casing itu gampang banget terceplak sidik jari, teman-teman. Jadi saran saya kalau pakai HP ini mending menggunakan casing saja. Pertama, lebih aman dari goresan. Kedua, lebih nyaman jika digenggam. Dan ketiga adalah tidak gampang terceplak sidik jari. Untuk display, iPhone 14 Pro menggunakan LTPO Super Retina XDR OLED dengan resolusi 1179x2556 pixel. Kualitasnya bagus banget, tajam, gak pedih di mata, dan bikin kita betah berlama-lama melihat layar iPhone ini. Buat yang suka nonton, ini kurang rekomen karena ukurannya cuma 6,1 in. Jadi saran saya ambil yang seri Max, itu lebih lega jika teman-teman suka nonton di HP. Kalau teman-teman sering aktivitas outdoor, jangan khawatir. Kecerahan iPhone 14 Pro sekarang bisa sampai 2000 nits. Jadi aman meski digunakan di luar ruangan. Karena ini seri Pro juga dapat refresh rate 120 Hz atau bisa disebut juga ProMotion. Ini membuat pengalaman kita scroll-scroll atau pindah-pindah aplikasi jadi lebih smooth, dan ini hanya eksklusif di seri Pro saja. iPhone 15 reguler pun belum dapat ProMotion. Dan ada fitur baru juga di iPhone 14 Pro, yaitu Always On Display, yang ketika kita matiin layar, HP-nya bakal downscale ke 1 Hz. Jadi layarnya bisa menampilkan notif tanpa kita harus menghidupkan layarnya. Varian storage atau internal, iPhone 14 Pro paling rendah kita dapat di 128 GB. Sudah lumayan besar karena sekarang ukuran aplikasi itu makin gede, teman-teman. Ukuran foto dan video dan lain-lain juga makin lama makin besar, yang mengharuskan kita memakai HP dengan internal yang gede juga. Dan kapasitas terbesarnya adalah 1 TB. Monggo buat teman-teman yang nggak suka ganti-ganti HP dan kerjaannya penuh di multimedia, ambil saja yang 1 TB. Untuk speknya, versi Pro dapat prosesor yang berbeda dari 14 reguler, memakai chip Apple A16 Bionic dengan fabrikasi 4 nanometer. Dengan dipadukan RAM 6 GB, iPhone 14 Pro dapat skor Antutu sekitar 1.370.000-an. Masih sangat kenceng di tahun ini, teman-teman. Digunakan untuk semua aktivitas yang ada di handphone. Mau multitasking bisa, ngegame lancar, edit-edit video aman, atau cuma dipakai lihat YouTube seperti debat capres? Oh, enggak. Intinya iPhone 14 Pro ini masih sangat lancar untuk dipakai di tahun ini. Kestabilan prosesor juga bagus. Ketika kita pakai ngegame yang lumayan lama, suhunya cuma hangat saja, nggak sampai mengganggu dan tidak bikin HP-nya kena throttling. Output suara dari iPhone 14 Pro juga mantep. Bassnya bulat dan kedengaran jelas meski volumenya di fullin, tidak gembret gitu lah ini. Dikarenakan ukuran handphone yang cuma 6,1 inch, iPhone 14 Pro mempunyai baterai yang tidak terlalu besar. Dengan kapasitas 3200 mAh, untuk pemakaian saya cukup saja, teman-teman. Tidak irit dan tidak boros juga. Dapat SOT rata-rata sekitar 6 jaman.
Dan yang baru lagi di iPhone 14 Pro dapat upgrade di sektor kamera yang lumayan signifikan dari seri sebelumnya, teman-teman. iPhone 13 kemarin resolusinya cuma 12 megapiksel, sedangkan di iPhone 14 Pro ini naik menjadi 48 megapiksel. Resolusi yang bertambah membuat ukuran lensa di iPhone ini juga ikut gede. Misal teman-teman sebelumnya pakai iPhone 13 Pro, casing yang dipakai gak bakal bisa sama. Dengan piksel yang besar, iPhone 14 Pro bisa menghasilkan gambar yang tajam dan detail. Hampir di semua kondisi, foto yang saya ambil hasilnya konsisten bagus, teman-teman. Baik lensa ultra wide, utama maupun telefoto. Dan yang saya suka dari iPhone itu hasil kameranya itu konsisten, teman-teman. Warnanya tidak jomplang di ketiga lensanya. Ketika foto malam hari sekarang jadi makin terasa lebih bagus. Pakai mode biasa hasilnya sudah tajam, apalagi kalau teman-teman pakai mode night mode-nya. Itu sangat kepake jika kita lagi memfoto di kondisi cahaya minim. Tes kamera belakang iPhone 14 Pro, ini mode wide angle, mode biasa 2 kali dan 3 kali. Nah, ini saya pakai mode biasa saja. Nah, coba berjalan seperti biasa. Ini kanan kiri lagi banyak motor lewat, teman-teman. Apakah kalian kedengeran atau masih fokus di suara saya? Nah, seperti ini. Untuk fokusnya dan dynamic range juga bagus. Nah, transisi dari lensa 0,5, 1, 2, 3 juga smooth banget. Langsung 0,5. Oke. Mantap. 14 Pro improve kamera dari 13 Pro Max yang kemarin. Ini kamera depan iPhone 14 Pro. Ini saya masih di tempat yang sama, yaitu di Puncak Trawas. Dan ini masih fokus ke wajah. Background bisa. Dan dynamic range sekarang lebih bagus dari yang iPhone 13 tadi, teman-teman. Oke, ini kita coba lari. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Apakah masih tidak shaky? Masih stabil? Silahkan cek di video ya. Kameranya ini bagus dan sudah proper buat ngevlog. Mantap. Jadi kesimpulannya, apakah iPhone 14 Pro ini masih layak untuk dibeli di tahun 2024? Jawabannya kalau menurut saya masih sangat layak, teman-teman. Daripada teman-teman ambil iPhone 15, harganya iPhone 15 reguler sekarang 15,5, tambah 2 juta sudah dapat iPhone 14 Pro. 14 Pro ini lebih menang banyak dari iPhone 15 reguler, dapat layar yang sudah promotion 120Hz, kameranya sudah 3, prosesornya sama-sama Apple A16 Bionic, jadi meski teman-teman ambil 15 juga rasanya sama kayak iPhone 14 Pro. Dan juga untuk purna jualnya seri Pro ini lebih banyak peminatnya, teman-teman, daripada seri reguler. Jadi misal teman-teman bosen dan mau ganti, jualnya untuk seri Pro ini lebih gampang. Dan buat teman-teman yang mau beli juga bisa, HP ini saya jual, linknya ada di deskripsi video. Mungkin segitu dulu untuk video hari ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like kalau teman-teman suka. Jangan lupa juga untuk di share, barangkali ada teman kalian yang butuh informasi tentang iPhone 14 Pro ini. Saya Dan Hari, saya pamit, dan jangan lupa juga untuk subscribe, teman-teman.
karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan guys, dapat software.